ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Ad-Durratul Faddah Syarhun Nubdzah karya Syekh Labib Najib Abdillah hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman yang ke-15. Namun sebelum kita lanjutkan, ada catatan tambahan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan halaman 11. Kemarin kita singgung tentang yang namanya hajar syar'i, yaitu batu menurut syariat. Penjelasan tentang hal ini kita jumpai di Kasifatus Saja Sarha Safinatun Najah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani rahimallahu ta'ala. Beliau sampaikan bahwasanya yang namanya batu itu ada batu hakiki dan ada batu syar'i. Di Kasifatus Saja di halaman 80 cetakan Dar Ibnu Hazm, beliau katakan wa'lam anna kullama huwa maqisun 'alal hajari haqiqi. Ketahuilah bahasanya semua yang bisa dikiaskan dengan hajar hakiki, batu yang hakiki, yaitu ma idza wujidat al-quyutu al-arba'atu fayusamma hajaran syar'iyya. Itu manakala satu benda itu terpenuhi padanya 4 kriteria, maka dia disebut dengan sebutan hajar syar'i. Batu syar'i. Yajuzul istinja'u bihi, boleh dipakai untuk istinja. Maka ada batu hakiki, yaitu batu yang betul-betul batu. Kemudian ada batu syar'i. Batu syar'i adalah ma idza wujidat al-quyudu al-arba'atu, benda yang terpenuhi padanya 4 kriteria. 4 kriteria tersebut, yang pertama ayakuna tahiran, dia adalah benda suci bukan benda najis. Yang kedua adalah ayakuna jamidan, benda yang keras bukan benda yang lembut, atau kemudian benda cair. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna qali'an linajasati, bisa menghilangkan najis, munasyifan, bisa membersihkan najis. Kemudian yang keempat ayakuna ghaira muhtaramin, dia adalah bukanlah benda yang memiliki kehormatan. Maka kalau benda itu memiliki kehormatan karena dia makanan manusia atau makanan jin, maka dia tidak bisa untuk menjadi benda yang dipakai untuk istinja. Sehingga tidak disebut dengan sebutan batu syar'i. Kemudian kemarin di halaman 11 catatan kaki 2 disebutkan kalau hajar istinja itu statusnya mukhafifun lin najasati, mempersedikit najis, tidak betul-betul, tidak sempurna menghilangkan najis. Maka di Kasifatus Saja disampaikan bahasanya istinja dengan batu itu disebut dengan sebutan al-mutahhir, al-mukhaffif, pembersih yang statusnya memperingan.
atau mengurangi, yaitu mengurangi najis. Sedangkan air itu al-mutahhir al-muzil, adalah yang membersihkan namun yang betul-betul menghilangkan. Maka batu itu mukhaffif, sedangkan air itu yang muzil, betul-betul menghilangkan. Ya, kemudian kembali ke halaman 15. Tentang sebelum kita lanjutkan, ada dua catatan tambahan. Pertama, di paragraf yang kedua, wal wudu'u ma'khudun minal wada'ati. Wudu itu diambil dari kata-kata wada'ah, wa ya an-nadharatu, dan dia adalah maknanya kalau yang tertulis di cetakan Duratul Fadha adalah nadharah pakai dhat dan ra. Kemarin kami sampaikan bahasanya yang tepat itu nadhafah, atau kemungkinan yang lebih tepat adalah nadhafah, namun ternyata yang tepat adalah pakai dot, ya, jadi bukan ra-nya yang keliru namun dha-nya yang keliru. Harusnya nadharah, bukan nadharah namun nadharah. Bukan pakai dha namun pakai ba, pakai dot, sad dot, nadharah. Ini sebagaimana penjelasan yang saya jumpai di Tuhfatul Muhtaj Sarah Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau sampaikan tentang masalah makna wudu. Di Tuhfatul Muhtaj disampaikan bahasanya wudu itu minal wada'ati wa hiya an-nadharatu. Dari kata-kata wada'ah, dan wada'ah maknanya adalah nadharah. Nadharah itu wajah yang cemerlang. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa hiya an-nadharatu, dia adalah nadharah liizalatihi dzulmatadz dzunubi, karena wudu itu menghilangkan gelapnya dosa. Ya, kemudian masih berkaitan dengan halaman 15. Ya, maka di sini di matan An-Nubdhah disampaikan bahasanya rukun wudu itu disebut dengan sebutan furudul wudu'i. Furud tentu jamak dari fardun, artinya wajib. Dan nanti kita jumpai di belakang bahasanya rukun sholat itu disebut oleh penulis dengan sebutan arkanus sholati. Kenapa dibedakan demikian? Kalau untuk wudu disebut furudun, sedangkan kalau untuk sholat disebut arkanun. Kenapa ada pembedaan seperti itu? Ya, maka jawabannya kita jumpai jawaban tentang kenapa hal ini dibedakan ada di Kasifatus Syaja karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala. Beliau katakan di pembahasan wudu rukun disebut dengan fardu, wa fi sholati bil arkani, sedangkan kalau di bab salat rukun itu disebut dengan sebutan arkan. Ya, kalau untuk wudu disebut dengan fardun, jamaknya furud. Kalau untuk salat disebut dengan arkan, ya, yang artinya rukun. Dan rukun itu adalah sisi yang paling kuat dari satu bangunan.
Nah, kenapa digunakan dua kata yang berbeda? Li'annahu lam amtana'a tafriqu af'ali salati kanat ka haqiqatin wahidatin murakabatin min ajza'in. Tatkala imtana'a tidak mungkin memecah gerakan-gerakan salat, maka jadilah salat itu atau gerakan-gerakan salat itu seperti haqiqatin wahidatin murakabatin, adalah seperti satu benda yang tersusun dari beberapa bagian. Maka sangat cocok bagian-bagiannya disebut dengan rukun, disebut dengan arkan, jamak dari rukunun. Bi khilafil wudu'i, lain halnya dengan wudu. Li'anna kulla fi'lin minhu, karena setiap gerakan wudu, setiap perbuatan wudu, ka ghuslil wajhi, semacam membasuh wajah, itu mustaqillun binafsihi, itu berdiri sendiri. Wa yajuzu tafriqu af'alihi, boleh dipecah perbuatan atau perbuatan wudu itu boleh dipecah. Apalagi dalam fikih Syafi'iyah, gerakan-gerakan wudu itu tidak harus muwalat, tidak harus berturut-turut, hanya dianjurkan berturut-turut. Maka bisa saja ada jeda yang agak lama antara membasuh wajah dengan membasuh tangan, berarti bisa ditafriq, bisa dipecah, bisa dipisahkan. Fala tarkiba fihi, maka tidak ada susunan yang menyatu, tidak ada susunan yang menyatu kalau untuk wudu. Dari sini maka kalau rukun wudu disebut furud, sedangkan kalau untuk sholat digunakan istilah rukun. Maka akar kata, kenapa akar permasalahan kenapa dibedakan adalah karena bisa ditafriq, bisa dipecah, bisa dipisahkan, ataukah tidak. Kalau sholat tidak bisa, maka yang cocok disebut arkan, tidak disebut dengan furud. Sedangkan kalau untuk wudu, karena dia tidak wajib muwalat, bisa dipecah, bisa masing-masing gerakan wudu itu mustaqillah, berdiri sendiri, maka pas kalau disebut dengan sebutan furud. Kita lanjutkan pembahasan tentang furudul wudu'i atau arkanul wudu'i. Kemarin telah kita bahas, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah ghuslul wajhi jami'ihi, membasuh wajah seluruhnya. Maka seluruh bagian wajah harus terbasuh. Dan seandainya tidak ada kata-kata jami'ihi, maka al-wajhi di situ alnya menunjukkan keseluruhan. Dan batasan wajah tulan, kalau sisi panjang ada dari tempat tumbuhnya rambut kepala, adatan biasanya sampai akhir lihya ini 2 tulang rahang. Maka dari tempat tumbuhnya rambut kepala, adatan menurut hukum kebiasaan, yaitu sebelum seorang itu botak, maka normalnya batas tumbuhnya rambut adalah ini misalnya, maka normalnya adalah ini sampai kemudian akhir dari lihya ini tulang rahang, baik tulang rahang kanan ataupun tulang rahang kiri, dan tulang rahang itu masuk ke dalam wajah. Wa ardan, sedangkan lebarnya dari daun telinga ke daun telinga.
Kemudian wajibu ghuslu ma alaihi, maka wajib membasuh ma alaihi, semua yang ada di sana, baik dia adalah sya'ran, rambut ataukah bulu ataupun kulit, semuanya wajib dibasahi dengan basah yang disebut dengan sebutan ghuslun. Min dzalika, termasuk yang harus basah adalah al-ahdabu alis mata, wal hajibu atau al-ahdabu bulu mata, wal hajibu dan alis, wasyaribu kumis, wal anfaqah dan anfaqah. Anfaqah adalah bulu yang tumbuh di bawah bibir bawah. Nah, ini namanya anfaqah. Ini harus basah kena air ketika berwudu. Illa, kecuali yang boleh tidak basah adalah bagian dalam lihya atau jenggot yang tebal untuk laki-laki, wal aridain dan jambang, al kathifain yang tebal, minar rajul dari laki-laki. Ya, maka untuk jambang dan jenggot cuma yajibu ghuslu dhahirihima, wajib mengguyur bagian luarnya, duna batinihima, bukan bagian dalamnya. Kemudian tadi al-arid yang tadi kita terjemahkan dengan jambang, di sini terdapat penjelasannya. Dia adalah asy'aru, adalah rambut ataukah rambut alladzi baina lihyati wal aidhari, yang terletak antara lihyah dengan aidhar. Lihyah atau idhar wa sya'ru an-nabitu ala azmi an-natiki bi qurbil uduni. Idhar adalah rambut yang tumbuh di atas tulang yang menonjol di dekat daun telinga. Ya, maka kita jumpai ada tulang menonjol di dekat daun telinga. Ya. Tulang yang menonjol di dekat daun telinga. Nah, ini kalau ini masih apa? Ya, kalau idhar itu ini idhar. Idhar itu ini. Ini wajib basah idhar itu. Nah, dia wajah. Nih, dari telinga ke telinga ada idhar. Nih, idhar ini wajib basah karena dia bagian dari wajah. Wa dan idhar itu mimma yajibu ghusluhu, wajib dibasuh. Baik idhar itu khafifan, bulunya tipis, ataupun kathifan, ataupun tebal, dia harus basah. Ini idhar, ini harus basah. Ya, maka ada arid. Nah, arid adalah bulu yang terletak antara lihyah yang ada di dagu. Ini lihyah. Ini lihyah, kemudian ada idhar. Nah, maka ada antara ini dengan ini terdapat ini, maka arid itu jambang. Ini bulu yang tumbuh di rahang. Ini di rahang bawah, ini namanya arid. Nah, tadi untuk lihyah dan arid. Untuk lihyah yang ada di dagu dan arid
itu dibedakan antara tebal dan tipis. Kalau tipis maka dia harus ghusl luar dan dalam, sedangkan kalau tebal maka yang wajib di ghusl adalah bagian luarnya tanpa bagian dalamnya. Ya, sebagaimana di Tuhfatul Muhtad disampaikan tentang definisi lihya. Wal lihya bi kasril lam afsahu min fathiha, bisa dibaca lihya atau lahyah namun lebih bagus lihya. Wa asy'aru an-nabitu 'ala dzaqan. Ya, dia didefinisikan dengan rambut yang tumbuh pada dagu. Dagu adalah tempat pertemuan dua tulang rahang. Sedangkan Ibnu Sayyidah mengatakan bahasanya lihya itu adalah bulu yang ada pada dagu, wa sya'arul khaddain, dan bulu pada pipi. Ya, maka kalau Syafi'iyah mendefinisikan dengan lihya itu mendefinisikan hanya yang di dagu. Dan ada namun dikutip Ibnu Sayyidah itu mendefinisikan lihya dengan di dagu dan di pipi. Seandainya ada bulu di pipi maka ini sama juga lihya. Ya, sedangkan yang tumbuh di rahang itu mendapatkan nama khusus yaitu arid. Maka untuk arid dan lihya, untuk arid dan lihya maka tidak wajib membasuh bagian dalam. Apa yang dimaksud dengan bagian dalam arid dan lihya? Yaitu al-basyarah, kulitnya. Maka untuk lihyah dan arid maka la yukallafu ghusla batiniha. Seorang mukallaf itu tidaklah dibebani untuk membasuh bagian dalamnya. Apa yang dimaksud bagian dalamnya? Itu Tuhfatul Muhtad, wa wa al-basyara, itu kulitnya. Wa dakhiliha, dan di bagian dalamnya, wawa mastatara min sya'ariha, yang tertutup oleh rambutnya. Kembali ke Duratul Fadah disampaikan, nah apa tolak ukur lihyah itu tebal atau jambang itu tebal ataukah tipis? Ya, maka al-kathifu, ya, jenggot dan jambang yang tebal adalah alladzi la yara al-mukhatibu al-basyarata min khilalihi. Ketika ada dua orang yang ngobrol berhadapan-hadapan
dengan posisi normalnya orang ngobrol, maka temannya tidak bisa melihat kulit dagunya dan kulit rahangnya, kulit yang menutup tulang rahangnya, tidak bisa dilihat. Maka itu berarti jenggotnya tebal atau jambangnya tebal. Teks pengertian dalam bahasa Arab, dia adalah jenggot yang al-mukhatibu, orang yang mengajak bicara, layar tidak bisa melihat al-basyarata, kulit dari pemilik jenggot atau jambang tadi, min khilalihi, melalui jenggotnya. Maka menatap jenggotnya tidak bisa terlihat kulitnya. Kemudian yang tipis, alladzi la yara al-mukhatibu al-basyarata min khilalihi, adalah jenggot dan atau jambang yang mukhatib, orang yang mengajak bicara, yara bisa melihat al-basyarata, kulit, min khilalihi, dari melaluinya. Ya, maka jika jenggot itu tebal, maka yang dibasuh adalah bagian luarnya saja, bagian luarnya saja yang dibasuh. Demikian juga ini, maka yang dibasuh bagian luarnya. Adapun bagian dalamnya, yaitu kulitnya, tidak harus basah. Demikian juga dakhil, yang tertutup, bagian yang tertutup oleh rambut tersebut, itu tidak harus basah. Tapi kalau khafif, kalau jenggot itu tipis karena cuma beberapa helai, maka kulit harus basah. Kemudian yang ketiga, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh dua tangan bersama siku. Maka wajib membasuh ma'alal yadi, semua yang ada di tangan berupa bulu dan jari tambahan. Seandainya ada seorang yang tidak normal, punya kelainan sehingga punya jari yang keenam, misalnya di sini ada jari satu lagi, maka semuanya wajib basah, termasuk jari yang keenam. Tidak boleh cuma saya 5 jari saja, jari yang keenamnya tidak dibasahi. Tidak. Dan wajib menghilangkan ma'alaiha, apa yang ada di tangan yang menghalangi sampainya air ke tangan. Kawasakhin, semacam kotoran. Maka jika ada kotoran di tangan atau kemudian kotoran di kuku, yang ini bisa karena begitu tebal maka menghalangi sampainya air ke tangan atau ke kuku, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Hatta yasila, sehingga air itu sampai pada bawahnya kuku. Kama tajibu izalatu sabghatin, sebagaimana wajib menghilangkan pewarna azilatin, yang azilah, kallati yastamiluha an-nisa, sebagaimana yang dipakai oleh perempuan. Azil artinya semua yang bisa menjauhkan sesuatu dari yang lain. Maka dia pewarna yang azilah, yang bisa menjauhkan
menjauhkan tangan dari air sehingga air tidak bisa membasahinya. Kemudian rukun wudu yang keempat adalah mengusap sebagian rambut kepala. Maka wudu itu ada yang mendapatkan hak atau ghusl diguyur dan ada masah. Apa bedanya? Yang namanya ghusl itu harus ada jaroyanul ma', mengalirnya air. Maka misalnya tangan itu mendapatkan ghusl, maka ada aliran air di tangan, boleh jadi sampai netes, bisa jadi tidak. Yang penting airnya mengalir. Kalau tidak ada air yang mengalir, namanya masah. Kita terjemahkan dengan mengusap. Biasa di bahasa keseharian kita sebut juga dengan dilap. Maka dilap, itu berarti masah. Dan ketika seorang itu berwudu dan memaksakan diri harus dengan air yang sangat sedikit, maka boleh jadi yang terjadi atau kemungkinan besar yang terjadi bukannya ghusl namun masah pada bagian-bagian yang wajib mendapatkan ghusl. Ya, maka untuk wajah harus mendapatkan ghuslun, sehingga maka di sini karena harus ghusl, maka untuk wajah dan anggota wudu yang lainnya yang haknya adalah ghusl itu tidak boleh cuma mendapatkan masul ma'i bila jarayanin, disentuh dengan air tanpa ada aliran air. Fala yakfi ittifaqan. Maka jika cuma masul ma atau mashul ma, maka tidaklah cukup dengan sepakat para ulama. Ya, kembali ke ad-duratul faddah, mengusap sebagian rambut kepala, biadin pakai tangan atau yang lain. Au masih ba'di sya'ratin dakhilatin fi haddihi. Atau mengusap sebagian rambut kepala yang masuk dalam definisi kepala. Maka jika yang diusap adalah rambut kepala yang di luar definisi kepala, maka tidak sah. Misalnya seorang perempuan rambutnya panjang sampai pinggang, maka definisi kepala tentu sampai tengkuk. Nah, yang diusap malah rambut yang di punggung misalnya. Rambutnya di punggung, itu diusap. Maka ini mengusap rambut kepala yang tidak sah. Mengusap rambut kepala itu disyaratkan dakhilatin fi haddihi. Rambut tersebut berada di dalam batasan kepala, yaitu tengkuk. Maka kalau orang itu rambutnya panjang, perempuan yang rambutnya panjang atau laki-laki yang gondrong, maka yang harus diusap adalah rambut kepala yang ada di definisi kepala ini. Kalau yang lebih dari itu, seandainya hanya itu yang diusap, maka itu usapannya tidak sah. Nah, tadi untuk tangan, untuk wajah, demikian juga kaki, maka haknya adalah ghusl, ada aliran air. Ini membasuh, artinya air itu mengalir.
Nah, jika wajah, tangan atau kaki malah mendapatkan mashun, itu wudunya tidak sah. Tapi kalau rambut kepala, haknya adalah mashun. Seandainya mendapatkan ghusl, maka sah. Kenapa kalau di ghusl sah? Karena yang namanya ghusl itu mashun wa ziyadah. Itu mengusap plus. Karena mengusap plus berarti kan haknya sudah terpenuhi, cuma kelebihan. Sehingga di sini disampaikan wala ghassala ra'sahu. Seandainya seorang itu membasuh rambut, menghusl, membasuh rambut kepalanya, badala masaihi sebagai ganti dari mengusap, kafa sudah cukup. Jadi harusnya mengusap rambut kepala, malah kepalanya ditaruh di bawah keran, kemudian dibuka, akhirnya diguyur air, sehingga tidak lagi masah namun ghusl. Maka apakah sah? Jawabannya kafa, cukup, dan cukup yaitu sah. Jadi kalau rambut kepala yang itu masah itu diberi ghusl, itu sah. Karena ghusl itu mashun wa ziyadah. Tapi kalau wajah, kemudian tangan atau kemudian kaki, kan haknya ghusl, diberi mashun berarti kurang dari haknya, maka wudunya tidak sah. Wal afdalu, dan yang afdal, yang terbaik menimbang itulah yang rutin menjadi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, isti'abu ra'si bil mashi, mengusap isti'abu ra'si semua rambut kepala yang ada dalam definisi kepala. Kemudian yang kelima adalah membasuh dua kaki plus ka'baini, dua mata kaki, wa syuquqi hima, dan belahan-belahan kaki. Kalau telapak kakinya itu tidak mulus namun ada lekuk-lekuknya, ada belahan-belahannya, bisa jadi sampai luka atau tidak sampai luka, maka itu juga harus kena air, harus basah. Ini kewajibannya jika seorang itu tidak memakai khuf. Wa ila, jika memakai khuf maka cukup mengusap khuf dengan syarat. Ini syarat mengusap huruf yang pertama, dua khuf yang dipakai itu tahiraini, dari benda yang suci. Kalau dia najis, misal khufnya dari kulit bangkai, namun kulit bangkainya tidak disamak, maka tidak boleh mengusapnya. Kemudian yang kedua, satiraini lil qadamaini, menutupi dua telapak kaki sampai mata kaki tertutup. Syarat yang ketiga, yumkinu mutaba'atul masyi alihima, bisa digunakan untuk berjalan. Artinya dia sesuatu yang tebal. Jika dia kaos kaki yang tebal. Kemudian yang keempat, dia memakainya setelah toharah yang sempurna. Setelah toharah yang sempurna, yaitu yang dimaksudkan adalah toharah ma'iyah. Memakainya adalah setelah melakukan toharah dengan air yang sempurna, yaitu berwudu. Toharahnya toharah air, ya, contohnya berwudu, dan sempurna. Sempurna itu artinya sampai membasuh kaki kanan dan kaki kiri. Setelah selesai kaki kiri, baru memakai khuf. Toharah yang tidak sempurna itu artinya dia berwudu, kemudian basuh kaki kanan, habis basuh kaki kanan pakai khuf kanan, terus dilanjutkan dengan basuh kaki kiri, kemudian baru pakai khuf kiri. Nah, ini khufnya dipakai dalam keadaan belum toharah yang sempurna.
maka ini tidak boleh diusap. Ya, boleh diusap manakala toharahnya toharah sempurna, ya, sampai kaki dan kanan, ya, dan kaki kanan dan kaki kiri, dua-duanya sudah dibasuh baru pakai khuf. Nah, manakala terpenuhi 4 syarat ini maka boleh mengusap khuf. Wal wajib, dan yang wajib adalah mengusap bagian atas khuf. Ya, maka yang wajib adalah mengusap bagian atasnya saja tanpa bagian bawahnya. Dan yang namanya mengusap itu identik dengan sebagian, artinya tidak wajib keseluruhan bagian atas khuf itu kena usapan. Ya, tidak harus isti'ab, ya, tidak harus seluruhnya. Maka jika ini telapak kaki, ini misalnya telapak kaki, maka ini mau diusap karena telapak kaki yang memakai khuf, kemudian mau diusap, maka cukup caranya demikian. Cukup caranya demikian. Dengan cara demikian tidak semua kena usapan. Sini bagian-bagian belakang ini nggak kena usapan. Tumit nggak kena. Karena cuma demikian. Dan itu sudah memenuhi ketentuan, karena yang jadi ketentuan adalah ba'di, sebagian saja, tidak harus keseluruhan, tidak wajib isti'ab keseluruhannya. Kemudian jika seorang yang memakai khuf itu posisinya mukim, maka dia punya hak untuk mengusap yauman wa lailatan, sehari semalam. Jika musafir maka 3 hari 3 malam. Kemudian rukun wudu yang keenam adalah at-tartibu hakadha, urut seperti itu. Apa dalil urut? Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan anggota-anggota wudu muratabatan secara urut di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah sebutkan secara urut. Perlu diketahui bahasanya Syafi'iyah memiliki kaidah bahasanya wawu itu menghasilkan urutan, memberikan makna urut. Maka di Al-Maidah ketika Allah menyebutkan 4 anggota wudu digunakanlah huruf wawu. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dan wawu dalam pandangan Syafi'iyah itu menghasilkan makna urut. Alasan yang kedua, karena dimasukkannya sesuatu yang diusap yaitu rambut kepala di tengah-tengah berbagai hal yang dibasuh. Wajah dibasuh, tangan dibasuh, kemudian kaki dibasuh, tengah-tengahnya dimunculkan mengusap kepala. Maka itu dalun alaihinya kembali ke tartib. Maka itu menunjukkan wajibnya urut. Kalau seandainya tidak wajib urut, maka tidak ada mengusap di antara 2 membasuh. Jadikan aja sekalian di belakang. Kenapa harus membasuh, mengusap, setelah itu membasuh? Kalau taraka tartiba, maka seandainya seorang itu meninggalkan urut dalam berwudu meskipun karena lupa, maka wudunya la yasihu, tidak sah, wallahu a'lam. Kemudian tatimmatun, pelengkap, lil wudu'i sunanun katsiratun, wudu itu memiliki banyak hal-hal yang dianjurkan. Di antaranya di sini disebutkan ada 10 hal yang dianjurkan. Yang pertama adalah aswaku, bersiwak. Maka dianjurkan bersiwak
ketika berwudu. Kemudian at-tasmiyatu menyebut nama Allah, mengucapkan bismillah di awal wudu. Yang ketiga adalah rusul kafaini, membasuh dua telapak tangan di awal wudu. Kemudian yang keempat kumur-kumur dan istinsak. Kemudian yang kelima mengusap seluruh rambut kepala. Kemudian yang keenam mengusap dua daun telinga, baik bagian luarnya ataupun bagian dalamnya. Yang ketujuh takhlilul asabi'il yadaini, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Yang kedelapan termasuk hal yang dianjurkan dan bukan satu hal yang wajib, al-muwalatu, berturut-turut. Artinya tidak ada jeda yang lama antara basuh muka dengan basuh tangan. Ya, dikatakan lama manakala basuh tangan itu dilakukan setelah mukanya kering. Habis wudu, habis basuh muka masih duduk-duduk dulu. Nah, kalau cuma sebentar habis itu dilanjut dengan basuh tangan dalam keadaan muka masih basah, maka itu kemudian itu masih kemudian berturut-turut. Nah, kalau dia sampai kering kemudian baru dilanjut membasuh tangan, maka sudah tidak lagi melakukan berturut-turut. Yang ini kalau menurut sudut pandang fikih Syafi'iyah boleh, hukumnya boleh, namun meninggalkan hal yang dianjurkan. Kemudian yang kesembilan berupaya untuk memanjangkan hurrah itu wajah cahaya di wajah nanti di padang mahsyar, dan berupaya untuk memanjangkan tahjil, yaitu wajah yang bercahaya pada tangan dan kaki. Ya, ada keterangan dari catatan kaki. Wa aqallu ma, dan minimal untuk terwujudnya hadis sunnatu, sunnah ini yaitu memanjangkan hurrah dan tahjil, maka minimalnya adalah aziyadatu alal qadril wajibi, menambahi lebih dari sekedar yang wajib ketika membasuh wajah, tangan dan kaki. Maka yang wajib dari wajah ini dari mulai tempat tumbuhnya rambut, tambahi sedikit. Maka rambut sedikit ada yang dimasukkan, itu sudah memanjangkan hurrah. Ini sampai dagu, kemudian dilanjutkan sedikit ke bawah dagu, sedikit saja, itu sudah memanjangkan hurrah. Tangan sampai siku, sedikit di atas siku, itu sudah memanjangkan tahjil. Namun wal akmalu fil ghurrati, namun yang ideal, yang sempurna untuk memanjangkan hurrah adalah ayastau'ib, adalah yastau'ib safhatai al-unuqi, dua sisi itu semua, safhatai dua sisi leher, wa muqaddam ra'si bagian atas kepala sampai ubun-ubun, wal udunain dan dua daun telinga. Daun telinga tadi kan hukumnya sunnah. Maka itu daun telinganya diusap. Ini tadi disampaikan dua telinga itu haknya mashun. Dua telinga diusap. Maka ketika basuh muka, maka ini dari ubun-ubun. Muqaddamu ar-ra'si itu ubun-ubun sini, terus telinganya juga. Ini dalam rangka hurrah ini. Dalam rangka hurrah itu daun telinganya juga dibasahi. Setelah jalan sampai ke daun telinga, dilanjutkan dengan leher kiri dan kanan. Sisi leher kiri dan kanannya dibasuh. Ini
yang sempurna untuk memanjangkan ghurrah. Sedangkan untuk memanjangkan tahjil ayastawib seluruh adadain. Adadain itu adad itu lengan atas. Ilal mangkib sampai pundak. Jadi maksudnya sampai pundaknya dibasuh. Sedangkan untuk kaki maka betisnya dibasuh ila rukbatain sampai lutut itu dibasuh semua. Demikian yang dinilai sebagai sempurna untuk memanjangkan tahjil. Kemudian yang ke-10 membaca doa yang ma'thur. Ada riwayatnya setelah selesai berwudu, yaitu bacaan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Ini berdasarkan hadis Muslim. Kemudian Allah maja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi. Allah jadikanlah aku termasuk orang yang rajin bertobat, jadikanlah aku orang yang gemar bersuci. Wallahu a'lam. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan berkenaan dengan nawaqidul wudu'i, pembatal wudu. Nawaqidul wudu'i, nawaqid jamak dari naqidin. Wahia dan nawaqidul wudu artinya mufsidatul wudu'i, hal yang membatalkan wudu. Yang ini dinamai oleh banyak ulama fikih dengan sebutan sebab-sebab hadas. Nah, pembatal wudu itu arba'atun, ada 4. Maka tidak ada batal dengan selain 4 hal ini. Maka tidaklah batal dalam pandangan fikih Syafi'iyah makan daging unta. Tidaklah batal menurut fikih Syafi'iyah ar'ab mimisen, keluarnya darah dari hidung. Demikian juga secara umum keluarnya darah atau keluarnya najis min ghairi sabilaini, selain dari 2 jalan. Maka pembatal wudu yang pertama adalah al-khariju, yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Kubul dan dubur adalah as-sabilani, 2 jalan. Ala makana, apapun yang keluar. Maka apapun yang keluar dari 2 jalan tersebut membatalkan wudu. Ala ayyi sifatin kana, dalam sifat apapun. Baik yang keluar dari 2 jalan itu ainan aw rihan, benda ataupun angin. Maka seandainya ada angin itu keluar bukan dari jalan belakang namun pakai jalan depan, sebagian perempuan mengalami seakan-akan seperti keluar angin dari jalan depannya, maka batal wudunya. Baik yang keluar itu suci ataupun najis. Yang keluar yang kalau pakai definisi ini, maka termasuk yang membatalkan wudu adalah keluarnya air mani. Dan air mani itu suci. Ataukah najis semacam air kencing. Jafan auratban, baik dia keluarnya itu dalam keadaan kering ataupun basah. Kemudian baik yang keluar itu mu'tadan, adalah materi-materi yang biasa keluar dari 2 jalan, contohnya kencing, berak, kentut, air madhi, ataukah nadiran, ataukah yang jarang-jarang keluar, semacam darah. Maka karena ada satu penyakit tertentu, keluarlah darah dari jalan belakang, atau keluar cacing, atau keluar karena habis ketelan kelereng, keluarlah kelereng. Ini termasuk yang keluar dari 2 jalan namun nadiron. Baik keluar itu biikhtiarin, atas kehendaknya ataupun tanpa kehendaknya.
Ya, dalil kalau ini membatalkan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah tidaklah menerima salat salah satu kalian ketika dalam kondisi hadas hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Dan para ulama fikih Syafi'iyah mengecualikan mani, fa inna khurujau, maka keluarnya mani tidak membatalkan wudu, liqaunihi yujibul ghusla, karena keluarnya mani itu mewajibkan al-ghusla, mewajibkan mandi. Kemudian yang kedua, pembatal wudu yang kedua, hilangnya akal karena tidur atau yang lain. Yang lain itu contohnya mabuk atau irma'in, pingsan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu pengikat, mata itu pengikat pantat. Faman nama, maka siapa yang tidur, falyatawadda, wajib baginya berwudu. Makna hadis ini bahasanya seseorang yang dalam keadaan terjaga, yash'uru, dia merasa apa yang keluar dari dirinya. Lain halnya kalau dia dalam keadaan lelap tidur, maka dia tidak merasa. Walidha, oleh karena itu maka orang yang tertidur umira, diperintahkan untuk berwudu. Dan qisa bil wudu'i, dikiaskan dengan wudu sesuatu yang lebih layak dibandingkan wudu semacam hilang akal karena kambuhnya gila atau pingsan. Ila nauma, kecuali tidur, qaidan, dalam keadaan duduk, mumakkinan maq'adahu, pantatnya, dalam keadaan mengkokohkan pantatnya kokoh minal ardi, pada tempat duduk. Yang dimaksud ardi di sini tidak harus tanah. Ini bisa jadi dia kursi atau yang lain. Sehingga yang dimaksud dengan ardi adalah min mahalli julusihi, tempat duduknya. Yang dimaksudkan dengan mengkokohkan pantat artinya alla yakuna bainal maq'ad, tidak ada antara pantat wa maqaril julusi, dan tempat duduk, tabaudun, renggang, wa tajafin, dan renggang. Semacam duduk saya seperti ini namanya tamakkun. Pantat saya betul-betul kokoh di tempat duduk. Kapan tidak kokoh? Manakala saya miring begini, maka pantat saya terangkat sehingga ada renggang antara pantat dengan tempat duduk saya. Atau saya miring demikian, ini ada renggang antara pantat dengan tempat duduk saya. Atau saya merunduk ke depan, maka pantat saya terangkat dari tempat duduknya. Kalau dalam keadaan seperti normal tadi demikian, maka ini kokoh di tempat duduk. Maka ketika seorang itu tertidur saat mendengarkan khutbah Jumat dan dia duduk bersila atau duduk kokoh demikian, maka tidak batal wudunya menurut Syafi'iyah. Tapi kalau tidurnya itu demikian asiknya sampai kemudian maju ke depan, itu batal. Atau duduknya sampai karena ngantuknya itu sampai miring ke kanan atau miring ke kiri, nah ini wudunya batal menurut pandangan Syafi'iyah. Alasannya apa? Wadzalika li anna ashaban Nabi, karena para sahabat Nabi mereka tidur kemudian sholat tanpa berwudu, diriwayatkan oleh Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud sampai tertunduk kepala mereka. Namun wa yusannu liman nama ala hadil hayati, dianjurkan bagi orang yang tidur dalam keadaan posisi semacam ini, kokoh pantatnya di tempat duduknya, tetap dianjurkan untuk al-wudu, berwudu, khurujan minal khilafi, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Oleh karena itu yantak itu wudu itu batal bin naumi, gara-gara tidur, manakala tidurnya itu muttaji'an, dalam keadaan berbaring, au qa'iman, dalam keadaan
berdiri itu batal wudunya. Karena apa? Karena pantatnya tidak kokoh di tempat duduknya. Ya, demikian yang kita baca. Kita telah ada kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Dua pertanyaan. Ya. Ustaz, bagaimana kalau wudu memakai Hansaplast atau perban? Apakah diusap juga? Ya, kalau wudu dalam keadaan di bagian anggota wudu itu ada Hansaplast, ya, maka Hansaplast ini diusap. Hansaplast ini diusap, artinya masah, mendapatkan usapan, tidak dikira namun diusap. Dan meskipun sebenarnya ada ketentuannya seperti kalau di Syafi'iyah seperti mengusap khuf. Ya, memakai Hansaplastnya itu seperti mengusap, ketentuan mengusap khuf. Jadi wudu dulu sempurna. Kemudian setelah selesai sampai kaki, baru kemudian tadi tangan itu dikasih Hansaplast. Ya, dan namun jika memungkinkan untuk mengusap, maka Hansaplast yang diusap. Ya, jika tidak memungkinkan untuk diusap, maka tidak diusap. Namun nanti bagian yang tertutup itu nanti mendapatkan tohara dengan tayamum. Nanti insyaallah akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Insyaallah ada pembahasannya. Nah, bagaimana jika menggunakan hook terus hooknya sobek atau terbuka? Apakah masih boleh mengusap ketika wudu? Dalam pandangan fikih Syafi'iyah tidak boleh. Ya, harus satir, harus menutup. Kalau robek, maka tidak boleh diusap. Nah, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.